Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya penilaian akhir semester kelas 10. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Oke ya, langsung aja kita bahas untuk soal yang nomor 2. Kita langsung lompat aja ya ke soal nomor 2. Soalnya adalah bola berjari-jari R dan bergerak dengan kecepatan V di dalam fluida yang memiliki koefisien viskositas eta sehingga mendapatkan gaya hambat Fs. Gaya hambat yang dialami bola dinyatakan pada persamaan Fs sama dengan 6 eta Rv. Nah, jadi lambangnya seperti ini, bacanya itu eta. Kita lanjut, berdasarkan persamaan tersebut, dimensi dari koefisien viskositas atau eta adalah, nah jadi untuk mengetahui berapa ya atau gimana dimensi dari eta, kita bisa menurunkan terlebih dahulu persamaan ini. Persamaan ini kalau seandainya kita turunkan untuk menghitung eta ya, itu menjadi Fs dibagi 6 Rv. Nah, karena kita hanya menghitung dimensi saja, oleh sebab itu angka 6 ini tidak perlu dimasukkan. Kita hanya menggunakan lambangnya saja. Nah, kemudian Fs ini kita pecah lagi. F itu kan gaya ya, dimana gaya itu adalah massa dikali dengan percepatan. Nah, sehingga nanti persamaannya menjadi M dikali A dibagi dengan RV. Nah, lebih jelasnya ini nih. Masukin aja satuan dari massa ya. M itu massa yaitu kilogram. Kemudian satuan A meter per sekon kuadrat. Kemudian dibagi dengan R itu ya jari-jari kan satuannya meter. Kemudian V satuannya adalah meter per sekon. Nah, kemudian yang ini dihitung ya atau dikalikan, dioperasikan sehingga menjadi kilogram meter per sekon kuadrat. Sementara yang di bawahnya berarti M dikali M jadinya M kuadrat, kemudian dibagi dengan sekon. Nah, selanjutnya nih tinggal kita bagi aja, dapatnya adalah kilogram per meter sekon. Nah, kalau mau lebih jelasnya saya turunin ya. Ini kan dia jadinya kilogram meter ya per sekon. Nah, dibagi, ini bagi ya. Kita buat bulat aja deh. Bagi meter kuadrat per sekon. Nah, ingat ya. Kalau dia pembagian, konsepnya adalah yang ini berubah menjadi tanda kali dan yang ini dibalik. Jadinya gini saya tulis ya, jadinya kali sekon per meter kuadrat. Nah, kemudian tinggal dicoret aja, dibagi. Meter dengan meter kuadrat dicoret, sekon dengan sekon kuadrat dicoret. Nah, sehingga menjadi kilogram per meter sekon. Kemudian kita tinggal tulis aja dimensinya. Kilogram itu dimensinya adalah M. Nah, ini detailnya ya. Jadinya berarti M dibagi meter. Meter itu berarti L atau panjang. Sekon itu waktu, berarti T. Nah, ini L dan T-nya naik ke atas. Pangkatnya jadi negatif. Jadinya M L pangkat min 1 T, ini agak susah ya, pangkat min 1. Ini nih detailnya. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Tegangan permukaan zat cair dalam pipa kapiler dituliskan dalam persamaan ini. Kemudian ini penjelasannya baca sendiri ya. Saya langsung ke pertanyaannya aja. Dari rumus tersebut, satuan tegangan permukaan zat cair dalam pipa kapiler adalah, nah jadi untuk menghitung satuan itu caranya hampir sama dengan dimensi.
Nah, detailnya gini. Dia kan persamaannya rho G YR per 2 cos theta. Nah, 2 cos theta ini nggak perlu kita masukin. Karena nanti cos theta itu kan dia nggak ada satuannya ya. Maksudnya misalnya kayak cos 30 derajat. Itu kan setengah, ya nggak? Setengah dikali 2 ya habis gitu loh. Maksudnya nggak ada satuan, cuman angka doang gitu loh. Sementara yang kita pakai itu hanya besaran yang mengandung satuan. Oke ya, jadi yang kita pakai itu hanya gamanya. Ini namanya gamma. Kemudian ada rho, kemudian ada G, Y, dan R. Nah, tinggal tulis saja rho ini itu adalah massa jenis. Sama dengan ya, massa per volume. Jadi, rho itu atau massa jenis adalah massa per volume. Kemudian M per V dikali G, dikali Y, dikali R. Nah, massa itu satuannya kilogram, volume satuannya meter kubik. Percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Y itu meter, R juga meter ya. Jadi dari sana ya. Kemudian tinggal dihitung. Nah, ini saya jelasin nih. Jadinya itu dia kilogram, kemudian meter kali meter kali meter. Ada 3 meter, berarti meternya pangkat 3 dibagi meter pangkat 3 sekon kuadrat. Nah, meter pangkat 3 sama meter pangkat 3 dicoret. Jadinya kilogram per sekon kuadrat. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Nah, jadi laras itu dia menimbang tepung terigu menggunakan neraca Ohaus. Diperoleh hasilnya seperti gambar ini. Kemudian yang ditanyakan adalah massa tepung terigu. Nah, jadi untuk menghitung hasil pengukuran dari neraca Ohaus itu gampang banget, tinggal dijumlahin aja setiap skala yang ditunjukkan. Nah, yang pertama ini adalah skala ratusan. Yang ditunjuk adalah 500, berarti 500 ya ditambah yang puluhan itu 60, tambah 60. Kemudian satuannya 8. Nah, berarti 568. Gitu ya caranya. Kita lanjut nomor 7. Dua vektor gaya identik dengan besar gaya 30 Newton. Menjepit sudut 37 derajat. Nah, di sini kan ada dua buah vektor, dia itu identik. Berarti bisa kita anggap bahwasanya F1 sama dengan F2 sama dengan 3 Newton. Kemudian sudutnya boleh kita buat alfa atau theta ya, bebas. Alfa boleh, theta juga boleh. Besarnya adalah 30 derajat, 37. Yang ditanyakan adalah selisihnya berapa. Selisih itu berarti ntar F1 dikurang F2. Nah, langsung aja kita bahas ya. Nah, di sini ngitungnya pakai persamaan ini. F1 akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurang dari F1 F2 cos theta. Nah, kalau dilihat di sini saya langsung kan. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Saya jelasin dulu. Jadi F1 itu ya, dia sama dengan F2. Nah, karena sama boleh kita anggap sebagai F ya, yang besarnya adalah 30 Newton. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian dari persamaan ini ya, dia bisa berubah menjadi, saya nggak tulisin yang ini lagi, saya pakai yang akarnya aja ya. Nah, akar jadinya F1 nya kan berarti F ya, nggak, berarti F kuadrat ditambah F2 sama F kuadrat juga, F2 nya F maksudnya, langsung dikuadratin, dikurang 2F1 berarti 2 kali F, kemudian F2 nya juga F, lalu cos theta. Nah, ini F kuadrat ditambah F kuadrat adalah 2F kuadrat. Nah, nggak muat ya, pokoknya ini jadinya 2F kuadrat ya. Adik-adik tulis aja di bukunya ya, 2F kuadrat kemudian dikurang
ini 2f kuadrat pokoknya, kemudian dikurang, ini juga sama, 2f kuadrat dikurang 2f kali f ya, f kuadrat, kemudian cos theta. Sorry ini agak susah di bawah mepet soalnya. Nah jadi gini persamaannya, setelah sampai sini baru kita masukin ke sini, masukin angka-angkanya ya, berarti 2 dikali f nya 30, berarti 2 dikali 30 kuadrat, dikurang 2f kuadrat, f nya juga sama 30, berarti 2 dikali 30 kuadrat, cos theta, nah tetanya itu adalah 37 derajat. Nah kemudian karena ini sama-sama punya 2 dikali 30 kuadrat, sehingga 2 dikali 30 kuadrat bisa kita taruh di luar kurung. Nah berarti yang dalam kurung adalah 1 dikurang cos 37, tinggal dihitung aja. Nah ini saya jabarin ya, yang ini, nah ya jadinya berarti akar 2 dikali 30 kuadrat, yang ini dari sini maksudnya ya, yang di atas yang ini nih, 2 dikali 30 kuadrat berapa? 30 kuadrat berarti 900 ya. 2 dikali 900 dikali 1 dikurang cos 37 adalah 0,8. Nah kemudian 2 dikali 900 adalah 1800. 1 dikurang 0,8 adalah 0,2. Nah tinggal dikali, 1800 dikali 0,2 itu adalah 360. Kemudian 360 saya lanjutin ke sini aja ya. Nah sini aja deh, akar 360 itu kita pecah, jadinya 36 dikali 10. Nah akar 36 itu 6, akar 10 nggak bisa, jadinya hasilnya adalah 6 akar 10 Newton. Oke ya, kita lanjut pembahasan soal nomor 11. Vektor gaya FA 13 Newton dan FB 48 Newton memiliki titik tangkap yang sama dan mengapit sudut theta. Jika resultan kedua vektor 43 Newton, nilai sudut theta adalah, nah untuk menghitungnya itu mirip ya kayak yang ini tadi persamaannya, cuman dia resultan berarti dijumlah, bedanya di situ doang nih ya, ini kan bedanya di situ ya. Nih kalau selisih dia dikurang, kalau resultan dijumlah doang. Tinggal masukin hasil penjumlahannya yaitu 43 Newton, kemudian masukin nilai F1 nya atau FA ya, sorry ini bukan F1 dan F2 tapi harusnya FA dan FB, jadi tinggal ganti aja ya adik-adik, F1 nya ganti FA, F2 nya ganti FB. Nah masukinlah nilainya ya, kemudian 13 kuadrat dihitung 169, 48 kuadrat 2304 ditambah 2 dikali 13 kali 48 adalah 1248 cos theta. Oh ya ini dikuadratin ya, saya lupa jelasin. Kenapa dikuadratin? Karena kita mau nyari tetanya berapa. Theta ini kan diakarin kan, dalam bentuk akar dia kan. Nah supaya akarnya bisa hilang berarti kedua ruas harus dikuadratin. Makanya jadinya 43 kuadrat sama dengan akar 169 tambah 2304 tambah 1248 cos theta dikuadratkan. Jadi dari sana ya. Oke lanjut, 43 kuadrat 1849, kemudian ini dijumlahin dapatnya 2473, kemudian 1248 cos theta. Nah ini kenapa akarnya bisa hilang, karena gini, kalau akar 5 kuadrat itu adalah 5, berarti kalau akar dari 199 tambah 2304 tambah 1248 cos theta dikuadratin, berarti hasilnya, ini saya jabarin ya, hasilnya adalah 43 kuadrat sama dengan 169 ditambah 2304
2304 tambah 1248 cos theta. Jadi dari situ ya, cos theta. Nah, barulah 43 dikuadratin 1849. Kemudian yang ini dijumlahin 169 tambah 2304. Dapatnya 2473. Oke, kemudian saya jelasin dulu ya. Ini saya hapus dulu. Yang ini pindah ruas ke kiri. Jadinya berarti 1849 dikurang 2473. Aku buat tiganya selalu susah ya. Sama dengan 1248 cos theta. Nah, gini ya. 1849 dikurang 2473 adalah minus 624. Sama dengan 1248 cos theta. Nah, kemudian yang 1248 pindah ruas. Jadinya bagi. Nah, jadi seperti ini. Cos theta sama dengan negatif 6248 per 1248. Ini disederhanakan, sama-sama bagi 624, dapatnya adalah cos negatif setengah. Nah, tetanya berarti arcus cos min setengah. Min ya, min. Kok nggak mau sih? Arcus ya, ARC itu arcus cos min, ini min ya, oke, min setengah, susah deh, nggak mau buat setengah, di bawah aja deh, tutup kurung ya. Nah, buat sendiri ya tutup kurungnya. Dapatnya baru theta sama dengan 120 derajat. Oke ya, semoga paham. Untuk video kali ini cukup sampai di sini karena udah 5 soal. Kalau adik-adik mau bahas part yang selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar lanjut dan tolong bantu share ke teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.